Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkika Nur Arafah, mahasiswi semester 4 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video kali ini adalah video edukasi tentang simulasi pembelajaran daring, materi, permintaan, dan penawaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat dimanapun kita semua berada. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, diusahakan untuk tidak keluar rumah dan di rumah saja jika tidak ada kepentingan. Nah, karena sedang dalam masa pandemi seperti ini, maka kita akan melakukan proses pembelajaran secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi permintaan dan penawaran. Sebelumnya saya akan share screen materi kita hari ini, yaitu permintaan dan penawaran. Sebelumnya, ada yang tahu permintaan itu apa? Oke, baik, saya jelaskan. Permintaan merupakan sejumlah jasa dan barang yang ingin dibeli atau dimiliki dengan tingkat harga tertentu yang berlaku di pasar dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada hukum permintaan atau the law of demand, yaitu hukum permintaan berbunyi jika harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan bertambah atau naik. Begitu juga sebaliknya, jika harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan berkurang atau turun. Perlu kalian ketahui bahwa hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga. Nah, contohnya ini, apabila harga suatu barang turun dari yang mahal menjadi murah, maka permintaan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika harga suatu barang naik dari murah menjadi mahal, maka permintaan akan menurun. Nah, selanjutnya apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yaitu naik turunnya harga suatu barang atau jasa akan mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang kedua ada pendapatan. Yang kedua ada pendapatan, yaitu pendapatan dari seorang individu akan mencerminkan daya beli individu tersebut. Jika rendahnya pendapatan, tiap individu akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas dari permintaan. Nah, yang ketiga ada intensitas kebutuhan, yaitu mendesak atau tidak, penting atau tidak penting, kebutuhan seorang kepada barang dan jasa akan tetap mempengaruhi jumlah permintaan. Dan yang terakhir ada distribusi pendapatan, yaitu semakin meratanya pendapatan yang diterima, maka jumlah permintaan akan semakin meningkat. Namun sebaliknya nih, apabila pendapatan hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan pun akan menurun. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan memberikan gambaran mengenai hubungan fungsional antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, jadi semakin rendah harga, maka semakin banyak jumlah yang diminta. Mengapa bisa seperti itu? Sebab orang yang pada awalnya tidak mampu membeli dengan harga turun, maka akan jadi mampu membeli. Atau dari pembeli potensial menjadi pembeli real. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Apabila faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami pergeseran atau perubahan. Nah, ada dua penyebab kenapa kurva permintaan dapat berubah, yaitu yang pertama, perubahan harga. Bagaimana bisa perubahan harga mempengaruhi perubahan permintaan? Karena apabila suatu barang mengalami kenaikan harga, maka jumlah permintaan akan berkurang dan kurva akan bergeser ke arah kiri. Namun, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan akan naik dan kurva akan bergeser ke arah kanan. Contoh dari pergeseran kurva permintaan akibat adanya perubahan harga yaitu ketika harga suatu barang Rp50, jumlah permintaan menjadi 100 unit. Namun, saat harga menaik menjadi Rp60, maka jumlah permintaan turun menjadi 40 unit. Serta harga turun menjadi Rp40, maka harga meningkat menjadi 120 unit.
Nah, yang kedua ada perubahan pendapatan masyarakat. Jadi jangan salah, pendapatan masyarakat juga akan mempengaruhi perubahan permintaan. Karena apabila pendapatan masyarakat naik atau tinggi, maka jumlah permintaan akan bertambah atau naik juga. Dan kurva akan bergeser ke arah kanan. Namun apabila pendapatan masyarakat turun atau rendah, maka jumlah permintaan akan berkurang atau turun. Jadi kurva akan bergeser sebaliknya ke arah kiri. Contoh dari pergeseran kurva permintaan akibat adanya perubahan pendapatan masyarakat yaitu pendapatan masyarakat misalnya pada awalnya Rp40. Jadi jumlah permintaan sebanyak 40 unit. Nah, saat pendapatan meningkat menjadi Rp50, jadi jumlahnya naik menjadi 50 unit. Namun saat pendapatan menurun menjadi Rp40, menjadi Rp30, maka permintaan menurun menjadi 30 unit. Nah, selanjutnya ada penawaran. Jadi, kalau penawaran itu adalah sejumlah barang serta jasa yang disediakan untuk dijual dalam berbagai tingkat harga yang berbeda dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Jadi, jumlah penawaran itu merupakan akibat dari adanya permintaan, begitupun sebaliknya, sehingga dalam konteks ini baik penawaran ataupun permintaan tidak dapat dipisahkan. Jadi, berkesinambungan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada hukum penawaran atau the law of supply. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah atau meningkat. Namun, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang atau turun. Oh iya, hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Jadi hukum penawaran tidak berlaku mutlak yang bersifat ceteris paribus. Jadi dengan begitu terjadilah perbedaan antara hukum penawaran dengan hukum permintaan. Nah, selanjutnya apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Jadi sama halnya dengan permintaan, penawaran juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlahnya. Yang pertama itu ada biaya produksi atau input. Jadi tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan mempengaruhi harga jual suatu barang. Sehingga pada akhirnya akan ikut mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Nah, yang kedua ada teknologi, yaitu maju mundurnya atau canggih tidaknya sebuah teknologi akan ikut mempengaruhi jumlah penawaran. Jadi semakin canggih sebuah teknologi, maka produktivitas dihasilkan semakin besar. Jadi harga menjadi murah, jumlah yang ditawarkan akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada harapan keuntungan. Jadi tingkat keuntungan yang didapat produsen, besar kecil laba juga akan mempengaruhi harga jual. Jadi keuntungan yang besar akan didapat apabila harga barang murah sehingga jumlah penawaran akan meningkat. Dan pada akhirnya keuntungan pun akan ikut meningkat. Nah, selanjutnya yang keempat ada kebutuhan akan uang tunai, yaitu mendesak tidaknya suatu kebutuhan uang tunai untuk perusahaan akan berpengaruh besar kepada harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah penawaran barang atau jasa. Dan yang terakhir ada harapan harga masa yang akan datang, yaitu untuk produsen yang dapat menahan barang untuk dijual ketika harga dinilai lebih menguntungkan. Jadi produsen kemudian akan menahan barang nih, dan hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran. Jadi kurva penawaran yaitu sebuah garis yang berasal dari gabungan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini adalah kurva penawaran bergerak atau bergeser dari arah kiri ke bawah ke arah kanan ke atas yang menunjukkan bahwa apabila harga suatu barang tinggi, maka produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran akan bergeser tergantung dengan faktor yang mampu mempengaruhinya. Jadi, apabila suatu harga naik, maka jumlah penawaran akan bertambah dan kurva bergeser ke arah kanan. Apabila harga suatu barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang dan kurva sebaliknya bergeser ke arah kiri. Contohnya itu seperti pergeseran kurva penawaran akibat adanya perubahan karena barang seperti ketika harga suatu barang sebesar Rp40,
Jumlah unit yang akan ditawarkan berjumlah 40 unit. Namun ketika harga barang tersebut naik menjadi Rp50, maka jumlah unit yang ditawarkan akan bertambah menjadi 60 unit. Dan kurva mengalami pergeseran ke arah kanan. Namun sebaliknya, jika harga barang turun menjadi Rp20, maka jumlah unit yang ditawarkan akan berkurang menjadi 25 unit. Dan kurva akan bergeser ke arah kiri. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan tentang permintaan dan penawaran. Jadi untuk semuanya yang ingin bertanya bisa diajukan di kolom komentar ya. Nah, oke baik, sebelumnya saya akan tutup share screen ini. Dan materi kita kali ini saya akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua mengerti dengan apa yang telah saya jelaskan tentang materi permintaan dan penawaran. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.